jangan lupa yang di belakang sini harus, nah ini kan ada sil-silnya nih. Nah ini harus sesuai ya, tepat ya. Nah ini soalnya sering juga meleset. Ini harusnya diganti ya, ya. Udah kepet-kepet. Udah kepet-kepet nih, harusnya diganti untuk ininya apa namanya? Karet pengganjalnya itu. Itu walaupun kita ganti pakainya ya, tapi kalau sebenarnya kalau silnya nggak diganti itu ini apa? Dia kurang neken ya. Tapi enggak apa-apa lah. Next time kita sarankan untuk ganti ya. Untuk keluarnya tadi mobilnya ngebul ya. Ngebul itu ternyata, aduh, ngebul itu ternyata dari packing cover clapnya dia sudah ujur ya, sudah tua dia. Nah, biasanya dari sini, terus dari sini dia netes ke knalpot, sehingga dia bau asap atau meluk. Untuk penyakit rata-rata E39 itu ya M52 atau E39 atau 323 itu sering ya, dari apa namanya, dari packing deksel ya, atau packing cover clap, atau packing cover valve. Ini untuk penampakan mesinnya gede ya, paman ya mesinnya ya, 528, berarti konfigurasinya inline dia 528, berarti 2800. Kenceng mobilnya. Mantap. Harus silang ya mas ya, masangnya harus silang ya, karena kalau nggak disilang dikhawatirkan nanti ini kan plastik rawan pecah juga kan. Harus silang atas bawah tengah, ini seperti itu. Tengah jangan lupa. Untuk merek kita tadi nggak pakai Victory Range ya, kita pakainya Cluster. Kalau Victory Range tuh biasanya nggak dijual eceran, dia jualnya satu set ya. Cluster lumayan lah banding Victory Range ya, jauh untuk kualitasnya. Biasanya untuk BMW itu yang bagus pakainya L-Ring atau Victory Range ya, itu bagus itu originalnya. Kalau ada biasanya Mahli itu ya banyak sih, meliputi air filter, terus full filter, terus oli filter, itu banyak yang pakai Mahli juga, produk Mahli. Terus kemarin tuh sempat ada produk apa ya nang ya kemarin tuh, yang shockbreaker itu apa kemarin nang, banyak Pak Uri itu shockbreaker, lupa aku ya, produk baru lah. Tapi kan itu kan ya banyak yang pakai juga. Bensko kemarin, produk Bensko, anak-anak BMW mesti tahu lah kalau produk Bensko ya.
Kalau BMW itu terkenal dengan kalau kaki-kaki ya, kaki-kaki itu bisa kayak shockbreaker itu biasanya pakainya Bilstein ya, pakainya Bilstein. Atau untuk yang karet-karet biasanya kalau nggak Technotel dia pakainya Lamborder ya teman ya. Kalau untuk coil itu biasanya ada yang pakai Bosch, ada yang pakai Bremi, ada yang pakai ZF. Terus untuk fan belt biasanya pakainya Contitech ya, Contitech, karena Jepang Mitsubishi itu nggak bikin fan belt buat mobil Eropa ya. Setelah kita dipepetkan semuanya, jangan lupa kita harus cek semuanya ya, satu persatu. Jadi nanti nggak ada yang miss pemasangan dari keseluruhan baut tersebut. Ini bautnya ada berapa ya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 baut cover deksel atau cover valve itu ada 15 baut ya. Di antaranya ada yang di sebelah tengah ini coil, ini sama itu untuk pemasangan koilnya. Ini untuk pemasangan koilnya, ini ada yang Bosch, ada yang Bremi, ada yang ZF Zoomflock. Kalau ini Bremi nggak salah. Nah ini Bremi ya untuk koilnya, Bremi Jerman. Oke. Sama aja kalau untuk coil, nggak ada masalah, bagus semuanya toh. Kalau produk-produk Eropa itu ya menurut saya sih produknya sudah teruji, walaupun yang namanya part itu nggak long life ya, nggak long time ya, dia sewaktu-waktu bisa mati dan sewaktu-waktu harus ada pergantian part. Jadi perlu saya tekankan lagi ya untuk para user bahwa spare part yang ada di mobil panjenengan itu ada waktunya. Ada waktunya kapan dia ganti dan ada waktunya kapan dia harus mati, seperti itu ya. Biasanya kan ada, Mas kemarin habis benerin ini kok oil jadi mati. Nah itu sering, itu pernyataan seperti itu sering kita dapat ya. Jadi semisal kita habis ganti packing deksel ya, cover valve ya, terus kita ngelepas koil ya. Kalau nggak ngelepas koil gimana, kita nggak bisa bongkar kan. Nah pas waktu dipakai jalan atau pas waktu dipakai pulang itu mobil tersebut tiba-tiba kurang tenaga atau low power. Itu pernah kapan hari saya cek, ternyata dari salah satu koilnya itu mati ya. Terus yang punya mobil ya kemarin nggak apa-apa Mas. Ya nggak apa-apa Mas, namanya mobil dipakai kan, istilahnya benda bergerak atau benda bekerja itu ada masanya dia kapan mati atau sudah harus stop waktunya dia pensiun ya, karena ada umurnya Mas. Dan untuk elektrik kita nggak bisa mematok kapan dia mati atau kapan dia harus ganti, kecuali busi itu kan ada hitungan berapa kilo pemakaian, berapa kilo ribu pemakaian atau beberapa ribu ya, biasanya ribu ya pakainya. Kalau busi itu bisa di angka 25 atau 30.000 kilo dia harus ganti. Terus kalau kampas rem itu mungkin di angka 40.000 kilo ya. Ya ada yang bilang tahun, ada yang bilang bulan ya, tapi kita menyesuaikan tergantung kondisionalnya mobil itu, mobilitasnya tinggi apa enggak ya. Kalau mobilitas mobil tersebut tinggi ya
otomatis untuk penggantian part-partnya ya kita lebih dini. Tapi kalau untuk mobil yang jarang dipakai ya nggak tahu juga, nggak taunya kadang mobil nggak dipakai malah ada banyak sensor yang bermasalah. Bisa karena dia jarang dipanasin atau kadang mati mendadak. Yang namanya elektrik kita nggak bisa tahu kapan waktunya ganti dan kapan waktunya kita harus ganti. Jadi itu ya paman-paman ya idealnya seperti apa? Idealnya ya mobil sering dipakai, terus kita melakukan perawatan rutin, kita sering cek. Nah itu intinya, kita mobil itu dibawa ke bengkel ya kita akan mengecek segala permasalahan atau keluhan yang ditimbulkan dari benda-benda tersebut yang sudah undur. Baik, ini pemasangan kabel koil ya, pemasangan kabel koil. Koilnya ada 6, boros sekali nih koilnya, banyak sekali, ada 6. Pastikan untuk soketnya ngeklik ya, pastikan. Kabel massa itu oke, sudah. Ini aman semua. Mantap. Oke, starter dulu kita. Oke, setelah pemasangan cover, packing cover valve ini sudah dirapikan untuk koil, busi, sama kabel-kabelnya. Oke, kita starter dulu. Nanti ada kebocoran enggak kita lihat dari hasilnya. Yuk. Dan setelah pemasangan kita harus mengecek oli ya, oli yang tadi dari sini bocor ini. Nah, ini pasang. Nanti dibersihkan pakai bensin ya Neng ya, pakai sini ya Neng ya. Ini bekasnya yang kemarin bocor ya. Jadi bocor dia netes ke header pas panas dia pasti akan kemelut. Ini sering sekali. Cukup halus untuk mesinnya, nggak ada getar, nggak ada apa. Memang berisik dari ini ya, laker tensionernya dia ya. Nah itu kan, itu sisa dari oli yang netes tadi ya, kemelut itu bekasnya ada. Jadi nanti lama-lama itu akan hilang ya amannya. Nah, bekasnya itu sisa ya, nanti lama-lama dia akan hilang. Oke, sementara gitu dulu paman, semoga bermanfaat. Kalau di rumah bisa mengerjakan sendiri, silahkan kerjakan sendiri. Kalau ada kesulitan, telepon kami. Nah, Farhan Motor, Problem Car Solution. Bye bye.